Pak Ali Yafid. Pak Ali, kalau dilihat dari pernyataan Prof. Abdul Hamid tadi, skenario pembatalan Haji 2021 ini, bagaimana pendapat dari Pak Ali? Terus kalau kita melihat juga nasib ya para jemaah yang sudah dibatalkan nih jadwalnya, kira-kira kedepannya seperti apakah nanti menunggu jadwal pemberangkatan selanjutnya? Terus dari di daerah Sulsel ini, daerah mana saja kira-kira waktu terlama gitu menunggu jadwal pemberangkatan selanjutnya? Silakan Pak Ali. Baik, terima kasih. Saya kira Kementerian Agama sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan jamaah untuk pemberangkatan tahun 2021. Malah Kementerian Agama sudah memetakan ya ketika terakhir 28 Mei itu kapasitas 1,8%. Kalau memang kita diberi kuota itu batas akhir. Makanya setelah itu Kementerian Agama berkomunikasi dengan pemerintah, akhirnya kalau memang Arab Saudi memberikan kuota pada saat lewat 30 Mei itu, saya kira waktu yang tersisa untuk mengusahakan jamaah untuk itu, saya kira itu sudah sangat kurang. Olehnya itu saya kira Kementerian Agama sudah sangat berusaha semaksimal mungkin untuk tetap menyelenggarakan ibadah haji. Namun sampai detik ini pemerintah Arab Saudi belum membuka atau belum memberikan kuota kepada seluruh negara pengiring calon jemaah haji pada tahun ini. Itu yang menjadi catatan penting buat kita semuanya. Kemudian yang kedua, saya kira nasib jemaah haji karena Sulawesi Selatan itu punya kuota setiap tahun itu 7.272 jamaah. Makanya ketika 2 tahun terakhir ini tidak memberangkatkan, maka ada 14.000 lebih jamaah calon haji untuk Sulawesi Selatan itu tertunda keberangkatannya. Kalau melihat daftar list atau daftar tunggu Sulawesi Selatan dengan jumlah jamaah reguler itu 235.000 jamaah, maka rata-rata daftar tunggu untuk Sulawesi Selatan itu berkisar 33 atau 34 secara merata. Namun ada kabupaten yang daftar tunggunya lebih lama, yaitu Kabupaten Bantaeng sekitar 44 tahun kalau mendaftar hari ini. Kemudian ada juga kabupaten yang kecil daftar tunggunya, yaitu sekitar 20 tahun, ada 2 kabupaten yaitu Endrekan dan Kabupaten Lu. Saya kira seperti itu, Dinda. Baik, terima kasih Pak Ali. Saya kembali ke Prof. Abdul Hamid. Prof, kalau dilihat dari pernyataan Pak Ali tadi, ada beberapa jamaah yang dibatalkan jadwalnya. Kira-kira bagaimana pengawasan atau monitoring, ini kita berbicara tentang dana haji gitu, Prof. Gimana nih Prof dapatnya? Yang pertama, insya Allah dana pengelolaan dana haji itu akan dikelola secara baik ya dan amanah, dan tentu diawasi dengan mekanisme yang baik. Baik pengawasan dari DPR, pengawasan pemeriksaan setiap tahun dari BPK ya, dan kami harus membuat laporan secara triwulan baik ke kementerian, ke DPR dan ke presiden, dan tentu ke publik ya. Karena BPK ini dibentuk oleh undang-undang atas nama negara, atas nama pemerintah untuk mengelola keuangan haji. Dan pengelolaan keuangan haji kan ada yang bertanya, apa dasarnya kok uangnya jemaah bisa dikelola? Nah, itu juga semua ada aturannya, karena setiap jemaah mendaftar dari awal untuk mendapatkan porsi, itu menyerahkan perwakilannya ke pemerintah, dalam hal ini ke BPKH. Ya, jadi ada akadnya ya, akad wakalah, jadi mewakilkan untuk dikelola. Dan dananya pun dikelola secara baik ya, setiap tahun dikelola dan akan menghasilkan. Dan hasilnya menurut undang-undang 100% harus dipakai kembali oleh jemaah atau dikembalikan baik kepada yang berangkat maupun kepada yang menunggu dan seterusnya. Nah, berkaitan dengan sekarang ada 2 tahun ini tidak berangkat. Tentu uangnya pertama kan, uang yang pemberangkatan itu yang pertama adalah berasal dari setoran awal dan setoran lunasnya jemaah. Taruhlah 25 juta yang pertama, itulah yang dikelola sekian tahun kan.
ditambah waktu mau berangkat 10 juta. Jadi kira 35 juta. Nah, ini ketika tidak berangkat otomatis kembali dikelola lagi ya dalam mekanisme yang ada di syariah, baik penempatan maupun investasi. Kemudian yang sudah merupakan haknya waktu berangkat, yaitu kurang lebih 30 juta lagi. Kan biayanya per jemaah itu kurang lebih 70 juta, 72 juta. Uang yang dibayarkan oleh jemaah sekitar 35 juta. Kemudian dari BPKH atau pemerintah ini mengelola uangnya, hasilnya itu ya diberikan untuk mencukupkan dana pemberangkatan. Jadi setiap jemaah mendapat kurang lebih 35 juta. Nah, ketika tidak berangkat, berarti 35 juta ini atau 7 triliun, kan 14 triliun totalnya, 7 triliunnya akan dikembalikan di rekening atau di virtual account masing-masing jemaah, calon jemaah. Yang kalau yang tahun lalu itu sekitar 850.000 ya per jemaah, kan dibagi sekitar 7 triliun dibagi untuk 5 juta calon jemaah haji. Nah, tahun ini karena sudah 2 tahun itu nanti tentu dilipat gandakan 2 kali lipat dan seterusnya. Jadi kira-kira akan kembali ke virtual account-nya sekitar 1,7 juta per orangnya. Karena kurang lebih 7 triliun ya hasilnya kemarin dari uang yang 140 triliun dikelola, keuntungannya itu kalau disebut keuntungan ya adalah 7 triliun. Ini mestinya dipakai waktu berangkat gitu kan, dan sebagian disimpan di virtual account jemaah tunggu. Tapi karena tidak berangkat berarti akan disebar kembali di virtual account masing-masing jemaah. Jadi tidak ada yang hilang. Nah, kalaupun ada jemaah yang ingin menarik dananya untuk dana setoran, ya setoran waktu 10 juta tambahan, itu Kementerian Agama sudah mempersilahkan. Dan tahun lalu itu ada yang menarik, dan prosedur cepat, insya Allah tidak lebih dari 4 hari, ya prosedurnya, dan kemudian diterima kembali di bank, itu boleh diambil kembali uangnya. Dan tidak hilang porsinya, karena 25 jutanya kan masih tetap ada. Tapi kalau mengambil 25 jutanya, otomatis kementerian mengatakan hilang porsinya, berarti harus antri ulang lagi. Tapi kalau yang 10 jutanya dipersilakan. Dan alhamdulillah tahun lalu itu hanya sekitar 500 orang. Dari 210.000 jemaah yang siap, itu hanya 500 orang yang menarik yang 10 jutanya. Dan tahun ini juga dipersilakan bisa, Pak Menteri juga aturannya sudah dibuat, dipersilakan kalau ada yang membutuhkan uangnya bisa diambil kembali. Baik, terima kasih Prof. Abdul Hamid. Saya ke Pak Andi Chandra. Pak Andi Chandra melihat pembatalan ini kan pasti kita lihat juga nasib para jemaah yang sudah planning dari awal jauh-jauh, ternyata ujung-ujungnya ini masih belum bisa berangkat. Pendapatnya dari Pak Andi Chandra gimana? Ya, tentu dari berbagai lapisan masyarakat sangat mengharapkan keberangkatan haji tahun ini lebih baik. Karena mengingat tahun lalu, jangankan waktu berhaji, masyarakat pun dalam rangka bulan Ramadan tahun lalu tuh ibadahnya pun belum bisa di masjid, apalagi untuk bepergian ke luar kota. Memang kalau di masyarakat, beberapa jamaah kami sangat merindukan ke Baitullah, kan tetapi dengan kondisi-kondisi seperti ini, saya rasa juga jamaah diharapkan untuk bersabar dan mengikuti arahan-arahan dari pemerintah kita, pemimpin kita, untuk melaksanakan bagaimana kita membuat susunan kembali berangkatan yang lebih baik ke depannya. Dikarenakan memang kondisi pada hari ini bukan sesuatu yang aneh bagi kita, karena memang kondisinya masih dalam masa pandemi ya, masih dalam masa pandemi. Bahkan untuk di kabupaten atau di sekitar kita sendiri pada saat ini semuanya masih menjaga protokol kesehatan. Belum lagi apalagi kalau mereka yang berangkat untuk haji butuh kekuatan fisik yang lebih daripada biasanya, Mas. Apalagi penyelenggaraan ibadah haji itu butuh 10 kali kekuatan fisik daripada penyelenggaraan ibadah umroh, karena ritualnya sangat berbeda. Begitu pula, saya rasa juga saya mengamini tadi statement dari Pak Kabid PHU bahwa pemerintah, setahu kami teman-teman di Ampuri, pemerintah juga sudah melakukan vaksin kepada hampir seluruh jamaah haji untuk dipersiapkan.
Artinya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kita, baik itu dari BPKH, dari Kementerian Agama, upaya-upaya telah dilakukan. Hanya memang untuk tingkatan-tingkatan isu tentang internasional atau kisruh dalam negeri itu bukan kapasitas kita lah sebagai orang awam untuk menjawab. Mungkin ada yang lebih pas untuk menjawab, ada dewan kita di sana, di Senayan, ada yang bisa menjelaskan lebih detail lagi terkait antara hubungan kedua negara yang menghasilkan porsi-porsi haji tersebut. Yang jelas, semua masyarakat sangat mengharapkan sebenarnya adanya ibadah umroh. Tentu juga bapak-bapak dari Kementerian Agama, khususnya Kanwil Sulawesi Selatan, sangat rindu sebenarnya melayani jamaah Pak Kabit. Ya. Hanya saja ya, memang kondisi seperti sekarang ini kita juga harus berlapang dada, Mas, menerima hal-hal yang ditentukan oleh pemerintah. Ini kan juga untuk kepentingan kita bersama. Apa mengurangi nilai keagungan daripada haji tersebut, seperti itu.